Sekarang kita sampai ke fasal Fir'aunu ya'muru bi bina'i qasri lis-su'udi ila sama. Ini pembahasan yang sangat menarik karena berkaitan dengan masalah akidah, ya, masalah keimanan. Nah, akidah ini dikatakan oleh para ulama al-ilmu bi isbat al-aqaid ad-diniyah, ilmu yang membahas tentang ketetapan akidah-akidah agama Islam bil adillah al-yakiniyah al-aqliyah wa nakliyah allati tuzilu kulla syam, dengan dalil-dalil yang meyakinkan. Dalil-dalil yang meyakinkan dua, Al-Quran wa sunnah atau al-hadis, baik yang sifatnya akliyah dan nakliyah. Tujuannya allati tuzilu kullasyam, menghilangkan seluruh keraguan. Nah, ini temanya. Ini kalau diterjemahkan, Fir'aun memerintahkan untuk membangun satu bangunan pencakar langit, untuk naik di atas bangunan pencakar langit tersebut sampai ke langit. Tujuannya apa? Ingin membunuh Tuhannya Musa. Ingin membunuh Tuhannya Musa. Itu pernyataannya Fir'aun. Karena ketika dialog kalah argumentasi dengan Nabi Musa. Khawatir, ya, pengikutnya ini akhirnya beriman kepada Nabi Musa. Dan khawatir klaimnya dia sebagai Tuhan itu akan terhapus. Jadi dia ingin membunuh Tuhannya Musa, sehingga Tuhannya hanya satu, Fir'aun saja. Hakadha. Alaha Musa ala Fir'aun bida'wah ilal iman wa huwa fi mala'i qaumihi. Nabi Musa sudah mengajak, ya, kepada Fir'aun dengan dakwah beliau kepada keimanan di tengah-tengah kaumnya. Walamma kana dzalika yud'ifu min haibatihi. Tatkala wibawanya Fir'aun jatuh karena kalah berargumentasi dengan Nabi Musa tentang masalah ketuhanan, banyak yang hatinya sudah mulai berubah. Oh, Fir'aun ini bukan Tuhan. Fir'aun ingin membuktikan saya Tuhan. Kemudian asdara amrahu ila wazirihi Haman. Fir'aun memerintahkan kepada menteri pembangunan. Di zaman Fir'aun namanya Haman. Kalau Qarun menteri perekonomian, ya, karena mengurus bendahara kas negaranya Fir'aun. Kalau Haman urusannya itu infrastruktur pembangunan. Dia perintahkan kepada wazirihi Haman bi an yabniya lahu qasra aliyah, untuk membangun satu bangunan pencakar langit. Bangunan pencakar langit. Keyakinan Fir'aun Tuhannya Musa di langit. Makanya dibuat bangunan tinggi sehingga dia bisa sampai ke langit dan bisa membunuh Tuhannya Musa. Hatta yattali'a ila Allah, atau hatta yattali'a ila ilahi Musa. Tujuannya agar bisa melihat Tuhannya Musa. Wala nazun anna fir'auna kana minal jahli. Kita sadar betul ini kebodohannya Fir'aun. Ya. Bagaimana bisa untuk membunuh Tuhan? Bagaimana bisa kita naik ke atas, Tuhan di atas? Nah, ini akidahnya Fir'aun. Annahu ya'mulu an yanala sama'a bi bina'in 'alin. Dia beranggapan bahwa dengan membuat bangunan yang tinggi dia bisa sampai ke langit dan bertemu dengan Tuhan. Bertemu dengan Allah. Walakinnahu arada an yataghaffal al-qaum hatta la yukhamiruhum syakkun fi qudratihi. Ya, jadi tujuannya ini dia ingin membuktikan kepada pengikutnya bahwa
saya adalah Tuhan dengan segala cara. Ya. Wa yadhkuru al-mufassirun anna Haman bana lahu sarha hatta balagha nihayat ma. Ya. Ini ahli tafsir mengatakan Haman membangun satu bangunan yang sangat tinggi. Sangat tinggi. Yang di Mesir tidak pernah ada bangunan setinggi itu. Kalau sebelumnya sudah ada yang lebih tinggi. Namrud juga membangun bangunan yang tinggi. Keyakinan yang sama, ingin membunuh Tuhan. Keyakinannya Tuhannya di langit. Nah, kemudian ketika sudah jadi, di sini tidak ditemukan berapa lama proses pembangunan itu. Gak ada riwayat ya yang kami dapati, wallahu alam. Gak ada riwayat yang kami semampu kami mencari itu pembangunannya memakan waktu berapa lama, saya belum menemukan. Wallahu alam, mungkin ada tapi saya belum tahu. Nah, sudah jadi itu bangunan. Summa sa'ida Fir'aun. Fir'aun naik. Wa sawwaba sahman ila sama, dan dia mengarahkan panah ke langit. Fa'ada ilai an-naslu mukhaddaban biddam. Kemudian dia lepaskan panah tersebut ke langit. Setelah dilepaskan panah tersebut ke langit, itu panah jatuh kembali, diambil oleh Fir'aun, ditunjukkan, oh Tuhannya Musa sudah mati. Ini ada darah. Jadi panahnya sebelum dia lepaskan panah itu, dia sudah lumuri panah dengan darah hewan. Muhaddabah biddam. Dia sudah lumuri dengan darah hewan, kemudian dia panah ke langit, seakan-akan panah itu mengenai Tuhannya Musa. Ini lebih bodoh lagi. Kef Tuhan ada darah. Ya, tidak ada keyakinan dari masa Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan Tuhan punya darah. Kalau tangan, mata itu kan mutasyabihat, ada dalam Al-Qur'an, isyarat-isyarat. Tapi darah tidak pernah ada. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Fa'ada ilaihi naslu mukhaddaban biddam faqala liman haulahu laqad qataltu ilaha Musa. Setelah itu dia tunjukkan panah, lihat saya sudah bunuh Tuhannya Musa. Saya telah membunuh Tuhannya Musa. Allah abadikan ini di dalam Al-Quran di surat Ghafir ayat 36-37. Wa qala fir'aunu ya Haman ibni li sorha la'alli ablugu al-asbab. Fir'aun berkata kepada Haman, bangunkan kepadaku satu bangunan pencakar langit yang tertinggi, sehingga aku bisa mencapai pintu-pintu langit. Di sini dalam ilmu balaghah disebut dengan majaz akliyun. Majaz akliyun dalam cabang ilmu bayan. Maknanya apa di sini? Sababiyah. Disebut sebab. Yang membangun bukan Haman. Yang bangun tukang. Pekerja. Tapi di ayat ini disebut Fir'aun perintahkan Haman. Itu dalam ilmu balaghah, ilmu bayan namanya majaz akliyun sababiyun. Sama seperti kita dengan kontraktor atau dengan arsitek. Kita bayar tolong bangun rumah ya. Tapi yang bangun bukan dia. Dia desain saja. Dia perintahkan saja. Dia mengawasi saja. Itu disebut dengan majaz akliyun sababiyun. Kata Fir'aun, bangun bangunan yang tinggi biar aku bisa mencapai pintu-pintu langit tersebut. Asbabas samawati fa'attali'a ila ilahi Musa.
yaitu pintu-pintu langit, sehingga aku bisa melihat Tuhannya Musa di sana. Wa inni la'adhunnu kadhiba. Sesungguhnya saya meyakini bahwa Musa itu berdusta. Ila akhir ayat, ya, disebutkan ini kisah yang hampir sama persis dengan kisah Raja Namrud. Raja Namrud juga punya keyakinan yang sama dengan Fir'aun bahwa Tuhan itu ada di langit. Ya. Di sini dikatakan qad makara alladziina min qablihim fa'atallahu bunyanahum minal qawa'id fakharra 'alaihim saqfu min fawqihim wa atahumul 'adzab min haitsu la yash'urun. Ini cerita Raja Namrud membangun bangunan yang tinggi. Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan makar, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasi-fondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas, dan datanglah azab itu kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari. Ini ceritanya Raja Namrud membangun bangunan yang tinggi. Ya, dalam tafsir Mafatihul Ghaib itu Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, mengatakan di sini dalam tafsirnya. Qala ba'dhum huwa Namrud bin Kan'an. Di ayat ini bercerita tentang seorang raja yang namanya Namrud bin Kan'an. Alladzi bana sarha. Dia membangun bangunan pencakar langit tertinggi. Ini tertingginya sepanjang zaman. Sampai hari ini belum ada bangunan setinggi menara atau bangunan pencakar langit yang tertinggi yang pernah dibangun oleh Namrud. Sampai sekarang belum ada yang melewati itu. Kami sudah coba hitungnya. Di sini kan riwayat menyebutkan tingginya bangunan tersebut sekitar 5.050 zira. Ya. Kemudian lebarnya itu 3.050 zira lebar. 1 ziro 48 cm kurang lebih. 1 ziro 48 cm. Kalau kita kalkulasi di sini sekitar 26.400 meter tingginya. Saat ini yang tertinggi kan di Abu Dhabi. Nanti rencana lagi akan yang tertinggi dibangun di Saudi Arabia. Tapi saat ini yang paling tertinggi bangunan di dunia ini itu Burj Khalifa atau Burjul Khalifa. Itu tingginya hanya 828 meter. Gedung pencakar langit yang didirikan dibangun oleh Namrud atas perintah Namrud itu dibangun di zamannya itu 26.400 meter. Jadi sangat jauh. Kenapa dibangun bangunan setinggi itu? Liyas ada ila sama. Karena Namrud ingin naik ke langit. Tujuannya apa? Ingin bertemu dengan Tuhan. Keyakinan Namrud Tuhan di langit, mau dibunuh juga. Tapi ternyata Allah Ta'ala binasakan mereka. Ya, dikatakan di sini, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas, dan datanglah azab itu kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari. Jadi yang membangun ini semuanya mati. Tertimpa bangunan yang mereka bangun. Tapi Namrud selamat. Namrud selamat, tapi Allah matikan lewat apa? Seekor nyamuk. Masuk ke hidungnya. Kemudian tentu nyamuk yang berbeda ya. Nyamuk berbeda karena dia masuk sampai ke otak, di gigi otaknya. Kesakitan terus-menerus sampai mati. Itu matinya Raja Namrud. Nah, di sini kita bisa pahami bahwa akidah Fir'aun dan akidah Namrud meyakini Tuhan itu di langit. Ini harus hati-hati di sini. Ya. Ada 3 pemahaman dalam Islam ya. Ada yang disebut tafwid.
Tafwid ini satu metodologi pemahaman nas yang benar. Ayat Al-Quran menyebutkan Allah itu bersemayam di atas arsy. Atau di ayat yang lain, yudabbirul amra minas sama. Allah mengatur urusan dari langit. Ya. Kita harus imani ayat-ayat semacam itu ada dalam Al-Quran. Dan di sini al-imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Iman dengan ayat-ayat semacam itu wajib. Bertanya secara detail tentang masalah itu bid'ah. Itu kata Imam Malik. Jadi kalau tafwid itu bagaimana? Ya dalam Al-Quran sudah sebutkan begitu. Ya saya percaya. Tapi bagaimananya wallahu a'lam, selesai. Gak mau dibahas, gak mau dipikirkan. Karena akal kita gak akan mampu. Itu namanya apa? At-tafwid. Al-Imam Nawawi yang lahir 631, wafat 676 Hijriah, di dalam kitab beliau Al-Majmu' ala Syarhil Muhadzab, di mukaddimahnya itu mengatakan bahwa ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah minal asyairah wal maturidiyah secara khusus memiliki dua metodologi di dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat. Yang pertama di ta'wil, yang kedua di tafwid. Di ta'wil tidak memahami secara letterlek bahasa itu, tapi ada makna-makna yang tersembunyi di balik itu, yang tidak sesuai dengan teksnya. Itu masuk kepada majaz, masuk kepada kinayah. Dan itu memang aturan dalam bahasa Arab. Ada bahasa majaz, ada kinayah. Bukan hanya bahasa Arab, semua bahasa punya bahasa kiasan. Bahasa Indonesia demikian juga punya. Misalnya saya katakan, sudah lama batang hidungmu tidak lihat. Itu bukan batang hidung yang dimaksud, tapi kiasan. Maksudnya kamu ini sudah lama gak kelihatan. Mau buang air dulu, mau ke belakang. Maksudnya ke toilet. Itu kiasan. Itu bukan bahasa zahir, itu adalah satu majaz. Yang maknanya tidak bisa diartikan secara teks. Kemudian yang kedua disebut dengan mujassimah. Nah ini yang menyimpang nih. Dan inilah akidahnya Fir'aun sama Namrud. Bagaimana tuh mujassimah? Memfisikkan Allah, mengsifati Allah, namanya musyabbihah. Mujassimah dan musyabbihah satu paket. Kalau mujassimah memfisikkan Allah dengan fisik makhluk. Kalau musyabbihah mengsifati Allah dengan sifat makhluk. Dua-duanya keliru. Karena Allah sendiri mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang sepertiku. Tidak ada. Syai'un nakiro. Maknanya syamil. Seluruhnya mutlak. Tanpa muqayyad. Mutlak tanpa muqayyad. Segala sesuatu apapun itu tidak akan bisa sama dengan Allah. Ini namanya mujassimah. Jadi mereka mengkaifiakan Allah. Membagaimanakan Allah baik secara fisik maupun sifat. Nah, nanti ada contoh-contohnya di sini. Yang ketiga ini kelompok yang disebut ahlu ta'wil. Ya mereka mentahwil karena ingin mensucikan Allah. Ingin mensucikan Allah. Makanya sifat-sifat yang tidak layak dinisbatkan kepada Allah mereka takwilkan. Nah, kelompok yang berikut yang keempat sebenarnya masuk di sini juga. Masuk di ahlu ta'wil juga. Tapi yang model kedua ini, ahlu ta'wil yang kedua ini dianggap menyimpang. Yaitu menafikan sifatnya Allah. Jadi Allah tidak punya sifat. Itu kelompok Mu'tazilah. Nah, ini beberapa pemahaman terkait dengan masalah dialog antara Fir'aun dengan Nabi Musa. Ya, jadi kita harus ketahui ini isyarat di dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya akidah daripada Fir'aun dan Namrud itu sama. Memfisikkan Allah. Allah bisa dibunuh.
Allah itu duduk di sana, dan seterusnya. Di sana mananya di langit. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di sini menyatakan, ya, ketika menafsirkan firman tersebut, anna ta'rifa dzatillah bikauni fis sama dinu Fir'aun, bahwa mengetahui zatnya Allah benar-benar menghuni langit, itu adalah agamanya Fir'aun. Wa ta'rifu bil khalaqiyati wal mawjudiyah dini Musa. Tapi kita meyakini bahwa Allah itu ada. Allah itu ada tanpa membutuhkan tempat. Faman qala bi awwal kana ala dini Fir'aun wa man qala bi tsani kana ala dini Musa. Siapa yang berkata dengan perkataan pertama tadi, maksudnya Allah itu punya tempat tinggal dimanapun dia berada, Allah menetap di tempat tersebut, maka itu mengikuti keyakinannya Fir'aun. Dan siapa yang mengatakan Allah itu ada dan tidak butuh kepada apapun termasuk tempat, maka di sini adalah keyakinannya Nabi Musa. Ini pernyataan Fakhruddin Ar-Razi. Dikatakan lagi di sini bahwa keyakinan dari Fir'aun yang meyakini bahwa Allah itu ada di langit min kibali nafsihi la li ajli annahu qad sami'ahu min Musa alaihissalam. Itu keyakinan dari dirinya sendiri, bukan dapat berita dari Nabi Musa. Jadi bukan berarti Nabi Musa mengabarkan bahwa Allah itu ada di langit, kemudian dia bangun itu bangunan tinggi untuk membunuh Allah yang ada di langit. Tidak seperti itu. Karena Nabi Musa tidak mungkin menyampaikan itu. Tapi itu memang dari ijtihadnya Fir'aun. Fir'aun meyakini Allah di langit. Makanya dibuat bangunan yang tinggi, tujuannya bisa sampai ke langit. Kalau sampai ke langit bisa bertemu dengan Tuhan. Dan bisa dibunuh Tuhan tersebut. Jadi sangat luar biasa ini. Nah, saya akui bahwa yang tauhid itu tidak salah. Ulama-ulama mazhab Hambali itu cenderung kepada tafwid. Maka kita tidak boleh buru-buru mengatakan mereka mujassimah. Ya, ada aturan-aturan yang menyatakan bahwa ketika pernyataan mengatakan dengan jelas dan mengkaifiahkan Allah, dipastikan dia mujassimah dan itu menyimpang. Dia memfisikkan Allah seperti makhluk. Di sini saya kumpulkan, ini catatan lama saya, udah berapa tahun lalu. Kebetulan qadarullah di sini bahas Fir'aun. Nah, saya buka catatan lama. Kalau ahli sunnah wal jamaah, al-Maturidiyah wa al-Asy'ariyah, ulama-ulama Maturidiyah dan Asy'ari, di sini menyatakan ya, seperti dari Ahlul Bait dulu. Al-Imam Ali Zainul Abidin, cucunya Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Imam Ali bin Abi Thalib. Dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, karya Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi yang wafat 429 Hijriah, Al-Imam Ali Zainul Abidin sering berdoa dengan doanya, Anta Allah alladzi la yahwika makanun. Engkau adalah Allah yang tidak meliputi suatu tempat. Itu doanya siapa? Al-Imam Ali Zainul Abidin. Kemudian Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Asma wa Sifat yang lahir tahun 384 Hijriah, wafat 458 Hijriah, beliau mengatakan dengan ungkapan yang sangat, ya, menurut saya sangat baik dalam memahami masalah tersebut. Beliau katakan begini dalam kitabnya, wa annal 'abda aina ma kana fa huwa fil qurbi wal bu'di minallahi ta'ala sawa. Hamba dimanapun dia berada, hamba dimanapun dia berada, baik posisinya dekat ataupun jauh, di sisi Allah itu sama. Apa mafhumul mantuq di sini?
bahwa Allah itu tidak terkena hukum jarak. Kita ada di Ternate, maupun kita ada di Jakarta, maupun kita ada sedang ibadah haji di Saudi Arabia, itu sama bagi Allah. Gak ada yang menyatakan, oh di Ternate Allah lebih jauh dari kita, oh di Jakarta lebih dekat, di Saudi lebih dekat lagi. Ya seperti itu. Sini dikatakan fil qurbi wal bu'di minallah ta'ala sawa. Bagi Allah jarak dekat dan jauh itu sama, karena keluar dari hukum itu. Tapi kalau makhluk kena hukum ini. Ketika saya berada di Ternate, kemudian orang tua saya ada di Saudi Arabia ibadah haji, jarak jauh tuh. Tapi ketika mereka di Ternate, saya di Ternate, berarti jaraknya dekat. Itu hukum makhluk. Hukum makhluk. Al-Imam At-Tahawi dalam kitabnya Al-Aqidatu At-Tahawiyah mengatakan, la tahwihi al-jihatu sittu kasairil mubtali'at. So, perhatikan ini, beliau ini bermazhab Hanafi. Bahkan termasuk lebih awal dari Abu Musa, Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau lebih awal. Dan termasuk ulama salaf. Karena abad kedua. Beliau mengatakan bahwa Allah tidak diliputi oleh 6 arah. 6 arah maksudnya apa? Kena hukum 6 arah. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Dia katakan Allah tidak diliputi dengan 6 arah. Kalau dalam Al-Quran itu disebut setan menggoda manusia dari berapa arah? 4 arah saja. Kanan, kiri, depan, belakang. Atas, bawah tidak. Kenapa atas, bawah tidak? Kalau di atas tempat turunnya rahmat Allah. Allah sudah sterilkan di situ. Setan gak boleh masuk di situ. Dari bawah setan gak bisa juga menggoda karena posisi sujud. Dekatnya hamba dengan sang penciptanya. Allah sterilkan. Ya, itu tidak bisa dimasuki oleh syaitan. Nah kalau syaitan kena arah. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Atas, bawah dijaga sama Allah. Dia tidak bisa goda. Tapi dia bisa goda dari sisi kanan, kiri, depan, dan belakang. Karena makhluk dia. Nah kemudian, tadi saya katakan, yang tafwid kita tidak salahkan. Saya tidak percaya takwil. Atau saya tidak menggunakan takwil. Baik, tidak masalah. Kita harus jujur ya. Antara Asy'ariyah dan Maturidiyah, ulama-ulama Asy'ari dan ulama-ulama Maturidiyah, dengan ulama-ulama mazhab Hambali khususnya, itu memang punya jarak dalam masalah ini. Punya perbedaan. Ya, jadi jangan heran kalau kita baca kitab-kitab mereka, kadang ditulis kitab Ar-Raddu ala Asy'ariyah, menolak pemikiran Asy'ariyah. Ulama Hambali, begitu juga sebaliknya. Jadi ini bukan, kalau kita sekarang lihat di zaman modern ya, perdebatan masalah ini, itu bukan hal yang baru, itu sudah lama. Sudah ratusan tahun yang lalu. Gitu. Dan memang tidak akan selesai, karena ideologi. Tapi kita harus punya satu undang-undang. Bahwa Allahu tanzih min kulli qabih. Itu undang-undang yang harus kita pegang tuh. Allah itu tersucikan dari segala keburukan. Segala hal yang tidak layak dinisbatkan kepadanya. Itu undang-undang yang harus kita pegang. Ulama-ulama Hambali ketika mereka menafsirkan tsumma stawa 'alal arsy, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Ya, ini juga masuk di beberapa ayat di dalam Al-Quran. Ada yang bentuknya Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Surat Toha ayat 5. Mereka mengatakan, ya Allah bersemayam.
Begitu. Kalau hanya sekedar saya percaya Allah bersemayam, tapi bagaimananya wallahu a'lam. Atau saya percaya firman Allah istawa, Allah nyatakan istawa dalam Al-Quran, saya percaya itu, dan saya gak berani lagi ya menafsir-nafsirkan. Itu masih aman. Itu yang namanya tafwid. Tapi kalau sudah menjelaskan kepada umat, mengajak umat untuk masuk kepada pintu menyerupakan Allah dengan makhluk, ini yang haram. Contoh di sini. Ayat tadi itu, kemudian Allah istawa alal arsh, beristawa di atas arsh. Arsh maknanya sarir, singgasana secara bahasa. Istawa itu seperti apa? Bersandar juga. Karena di Al-Quran dikatakan kapal Nabi Nuh itu istawat ala judi. Dia beristawa di atas gunung yang tinggi. Judi. Itu satu akar kata dengan itu. Jadi dia bersandar atau berdiam. Tapi menggunakan lafaz istawa. Ternyata di sini ada kelompok-kelompok mujassimah ya seperti Muqatil di sini mengatakan maknanya istawa istaqarra. Nah, ini sudah jadi mujassimah ini. Karena yang pertama sudah mentakwilkan istawa dengan lafaz yang baru yang tidak Allah sebutkan di dalam Al-Quran kepada dirinya. Istaqarra. Jadi istawa artinya Allah menetap. Berarti menetap di satu tempat. Padahal istaqarra itu tidak pernah Allah firmankan di dalam Al-Quran ketika menceritakan Allah itu ada di arsy. Lafaz arsy juga itu di beberapa firman kadang disebut Allah di langit, kadang disebut Allah di arsy, kadang disebut kalau ada dua orang yang ketiga Allah ada di bumi berarti. Kadang disebut dalam goa, la tahzan innallaha ma'ana. Berarti banyak nih. Ada di bumi, ada di goa. Ini juga kalau diyakini menyimpang juga. Oh, Allah itu ada di mana-mana. Ini akidah Jahmiyah. Akidah Jahmiyah. Lebih aman, skut sudah. Percaya selesai. Gak usah dikaifiakan, tidak usah dijelaskan. Itu namanya mutasyabihat. Di sini Imam Muqatil mengatakan istaqarra. Allah menetap. Ini sudah masuk ke pintu mujassimah. Atau Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ini salah satu tokoh mujassimah juga. Makna Allah Ta'ala istawa ay su'ida, naik. Makanya nanti ada satu kaidah dari mereka, Allah itu naik turun. As-su'ud wan nuzul. Karena ada hadis kan sepertiga malam Allah turun. Berarti turun habis lagi naik. Nah, ini pekerjaannya Allah akhirnya as-su'ud wan nuzul, naik dan turun. Itu dinafikan oleh kelompok yang disebut munazzihun, orang-orang yang mensucikan Allah. Ada yang munazzihun terlalu bablas menafikan Allah tidak punya sifat. Itu juga keliru. Ulama-ulama mazhab Hambali yang terang-terangan menolak ta'wil dan menolak pemikiran Asy'ari, mazhab Asy'ari, yaitu Al-Ghadi Abu Ya'la. Lahir tahun 380, meninggal 458 di Baghdad. Sesama ulama Hambali juga mengkritik beliau, seperti Ibnu Zawzi Al-Baghdadi yang lahir 510 wafat 597 Hijriah, juga tidak sependapat dengan pemikiran akidah daripada Al-Ghadi Abu Ya'la. Karena ada ungkapan di situ Allah tuh as-su'ud wan nuzul. Allah punya aktivitas naik dan turun. Itu dikritik oleh ulama Hambali. Kemudian beliau ini sebenarnya ahli dalam bidang fikih. Beliau qadhi dalam mazhab Hambali, usul fikih dan ahli fikih. Tapi ketika akidah banyak diluruskan oleh para ulama.
Kitab beliau ada yang berjudul Ibtalut Ta'wilat, membatalkan takwilan-takwilan. Atau kitab Al-Kalam fil Istiwa. Al-Kalam fil Istiwa, suatu pembahasan tentang istiwanya Allah. Itu beberapa kitab beliau. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ini ulama besar mazhab Hambali, dan kami punya banyak koleksi kitab-kitab beliau. Kami baca juga kitab-kitabnya. Ya. Tapi beliau di sini sebenarnya menempatkan dirinya sebagai mufawwid, bukan mujassim. Orang yang mentafwid. Jarak waktu di zaman kita dengan mereka kan kita harus akui jauh jaraknya. Ini beliau lahir tahun 541 Hijriah. Wafat 620 Hijriah. Kita punya peneliti-peneliti kitab banyak menemukan kitab-kitab lama, terutama dalam masalah akidah, itu ada oknum-oknum yang banyak memalsukan kitab-kitab tersebut. Itu harus kita tahu. Seperti kitab imam kita sendiri, Abul Hasan Al-Asy'ari, kelahiran tahun 260 Hijriah. Kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah, Al-Imam Sofadi dalam kitab Al-Wafi bil Wafayat menyatakan bahwa kitab beliau itu sudah dipalsukan. Sehingga kita, walaupun itu kitab imamnya kita dilarang membacanya. Karena sudah tidak original lagi. Sudah ditahrif. Sudah dirubah. Dan di situ menegaskan, saya punya dua cetakan. Cetakan Mesir sama cetakan satu negara. Kitabnya sama, tapi isinya beda. Nah, kitab yang sudah dipalsukan menegaskan akidah Fir'aun itu benar. Kisah akidahnya Fir'aun yang membunuh Tuhan ada di langit, di kitab yang dipalsukan itu dikatakan akidah itu benar. Tapi yang cetakan Mesir mengatakan ini akidah yang menyimpang. Karena bukan akidahnya Nabi Musa, tapi akidahnya Fir'aun. Nah, ada juga di Muqaddimah, beliau tetapkan kitab Itsbat Sifatil Ulu. Itu judul kitabnya, menetapkan sifat Allah al-ulu, tinggi. Indana yang pakai manhaj ta'wil ya, tinggi di sini kita biasa isyaratkan dengan kalimat misalnya la ilaha illallah, atau kita serahkan kepada yang di atas. Ternyata dari paradigma ini dua ini berbeda. Paradigma pertama di atas, kalau indah mazhab Asy'ari, makan laisal makan. Di atas ini pangkat Allah maha tinggi. Tapi indah Mujassimah, di atas Allah tinggal di atas. Beda ya? Kalau tafwid, ya isyarat Nabi ajarkan kalau melafadzkan la ilaha illallah begini. Ya sudah kita imani. Ikut Nabi begini saja. Tapi tanpa meyakini sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Rasul secara sharih. Ada hadis jariyah itu masih diperdebatkan sanadnya. Karena ditanya, kamu percaya di mana Allah? Saya percaya Allah itu di atas. Kemudian Nabi katakan, bebaskan dia. Dia sudah menjadi mukminah. Ini saz hadis. Kenapa saz? Saz itu janggal. Setahu kita orang masuk Islam itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Bukan masalah keyakinan Allah di atas atau Allah di bawah. Faham tidak? Wadih. Saz. Semua empat mazhab sepakat kalau orang mau masuk Islam dan menyatakan dia itu Islam, dia baru masuk Islam yang pertama kali apa? Dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Gak ada hubungan dengan di atas dan di bawah. Maka itu disebut dalam ilmu hadis, saz, riwayat itu punya kejanggalan, cacat di dalamnya. Gak bisa jadi hujjah. Nah, di sini Al-Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan alhamdulillah ala fis sama'ih. Ya, segala puji bagi Allah yang tinggi di langitnya. Ini menjadi
satu PR, apakah benar dari Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, karena beliau ini di kitab yang lain itu cenderung tafwid. Kalau sudah menegaskan begini, masuknya apa? Tajsib. Al-Imam Zahabi juga yang lahir 673, wafat 748 Hijriah, menulis kitab Kitabul Ulu. Punya penjelasan yang mirip-mirip dengan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, dan semua ini mazhab Hambali. Mazhab Hambali. Luar biasanya, ya, terakhir saya tutup, perdebatan antara Fir'aun dengan Nabi Musa terkait masalah akidah. Sudah ada salah satu doktor, namanya Dr. Zahiyah. Dia menulis kitab khusus tentang masalah akidah dari dialog antara Fir'aun dengan Nabi Musa. Itu kitabnya berjudul Al-Mafhum Al-Qur'ani fi Taurati an Musa wa Fir'aun. Jadi pembahasan akademis tentang masalah akidah.